Setelah viral video Ustadz Yusuf Mansur mencak-mencak urusan paytrend, anak perempuannya, Wirda Mansur malah pamer gepokan duit di media sosial. Selain janji akan sebar duit, Wirda Mansur sekaligus mempromosikan salah satu merek produk kosmetik. Dia mengajak para pengguna internet membeli produk kosmetik yang dipromosikan agar bisa mendapat THR sampai jutaan rupiah. Bagi-bagi THR sampai tumpah-tumpah. Siapa yang mau? Pastinya kalian tahu banget. Kita selalu kasih kejutan di setiap bulannya. Nah, berhubung semuanya lagi pada naik, minyak goreng naik, pajak juga naik, jadi kita mau bagi-bagi uang tunai buat kalian semua. Padahal, lebaran masih entar, tapi amplopnya udah duluan. Temukan kejutan THR di setiap paketnya, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Jangan sampai kelewat. Lumayan buat beli baju lebaran nanti, kata Wirda Mansur. Netizen menduga, ini hanya strategi penjualan Wirda Mansur. Malah, ada yang memperingatkan aksi tersebut pada sosok Indra Kents, afiliator yang kini mendekam di dalam penjara. Menurut mereka, aksi Wirda Mansur mirip dengan Indra Kents. Hari ini, video Ustadz Yusuf Mansur tersebar luas hingga viral. Nama sang Ustadz sampai menduduki trending topik di Twitter. Di dalam video, Ustadz Yusuf Mansur mencak-mencak hingga menggebrak meja membahas soal paytrend. Dikonfirmasi terkait video viral tersebut, Ustadz Yusuf Mansur membalas dengan emoji tersenyum, enggan memberi penjelasan soal yang dikeluhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, tidak ada yang paling banyak dihujat itu dari kalangan kaum agama melebihi Yusuf Mansur. Ya, Yusuf Mansur itu segala aspek kehidupannya sekarang itu disorot. Tapi bukan dalam sorotan yang positif. Sorotannya sorotan negatif. Dia komentar apa aja orang pasti melihat ini ujung-ujungnya apa ini gitu. Dia katanya lagi liburan. Oh, rupanya liburan itu ingin membuat public image. Ternyata ya dia merekayasa seolah-olah dia sedang diundang ceramah oleh masyarakat di sebuah pulau. Jadi seperti itulah gitu. Apa aja, jadi karena memang watak Yusuf Mansur itu ingin mencari tempat tetap populer di mata masyarakat. Ya, ingin tetap populer gitu. Jadi nggak peduli event apa, kalau bisa dia itu ikut cawe-cawe. Apakah dari pernikahan seorang artis, atau kasus yang menimpa seorang tokoh populer. Pokoknya dari situ Yusuf Mansur ingin tampil memberikan pendapat atau komentar. Tapi pendapat yang diberikan Yusuf Mansur itu bukan untuk mencari solusi. Tapi dia ingin dapat tempat di tengah situasi seperti itu. Jadi kalau ibarat orang balap ini, dia nggak ikut balapan, tapi di putaran akhir nanti dia ikut gitu untuk mendapatkan piala. Tapi masyarakat dan penonton tentu tahu gitu. Ini orang ini siapa ini, urusan apa gitu. Itulah yang sedang dan terus dilakukan oleh Yusuf Mansur. Kemudian dia dihujat di mana-mana itu, ya orang nggak lihat lagi, oh ini ustadz atau nggak ada. Pokoknya dia dihujat. Karena itu begitu Yusuf Mansur mencoba mempublish di Daku channelnya gitu, itu komentar langsung dinonaktifkan. Kenapa? Takut nanti serangan netizen. Serangan masyarakat lah ya, serangan rakyat. Lagian siapa yang sanggup berhadapan sama rakyat? Ya kan? Tentara aja tuh yang ratusan ribu kalau udah bermusuhan sama rakyat pasti dia takut. Gitu. Polisi sama aja. Kalau demo orang rame-rame itu puluhan ribu atau 50.000 ya, dia nggak bisa berhadapan-hadapan, harus dia kawal. Gitu. Itu adalah hukum yang berlaku di tengah kehidupan sosial. Ya kan? Ya karena itu ya jangan coba-coba bermusuhan dengan pendapat masyarakat. Nah, Yusuf Mansur ini dia bermusuhan dengan pendapat masyarakat. Ada beberapa hal ya, ada 3 hal setidaknya mengapa Yusuf Mansur itu terus dihujat. Ya bukan lagi dibenci gitu. Dihujat. Dengan kata-kata ya kita nggak sanggup juga menyebutkannya.
Semua bahasa kebun binatang sudah diarahkan kepadanya. Ya kan? Yang pertama, ya, alasannya adalah Yusuf Mansur itu jahat kepada umat atau jemaah yang sangat setia kepadanya. Jahat ya. Jahatnya itu ya menebarkan kebodohan. Kemudian melakukan penipuan. Kemudian melakukan cerita-cerita agama yang bersifat kebohongan, cerita kurafat yang nggak ada dalil dan dasarnya. Itu yang pertama yang kita lihat. Cita Sumansur yang jangan ditanya referennya mana nih Cup. Oh nggak ada referensi. Referensi ke Allah. Paling gitu aja dia. Tanya Allah. Seperti cerita Sumansur tuh ada saudaranya katanya nih. Enak aja katanya. Minjam duit. Padahal kemana-mana dia cerita sedekah itu. Wah itu kan diganti oleh Allah. Ini orang terasa minjam gitu. Minjam kan sebenarnya lebih rendah dari sedekah karena minjam itu dikembalikan, ya kan? Kalau sedekah dalam bahasa kasarnya kan ngasih cuma-cuma. Bahasa ke orang lain ngasih cuma-cuma dia mau gitu. Gitulah kira-kira diganti oleh Allah. Lah kalau bantu orang susah dia bilang minta kepada Allah. Itu bahasa Yusuf Mansur itu. Dia nggak ada koneknya ketika kita datang. Yusuf Mansur ini gimana? Tetangganya malah banyak nggak kenal dia. Ketika di demo orang rame-rame, dia kaget lah. Ada apa gitu. Itu yang pertama. Dia jahat kepada umat yang mempercayainya. Ya kan? Lalu kejahatan itu kan cerita itu. Kalau Yusuf Mansur memang seorang baik ya, pemberani gitu. Baik dan dia berani dong kalau dia memang baik gitu. Itu datang dong ke masyarakat yang perumahannya duitnya udah diterima tapi rumahnya nggak ada gitu. Ya kan? Yang masjidnya digusur Yusuf Mansur ikut dalam barisan penggusur. Ya kan? Itu nggak bisa dilupakan tuh. Kemudian datanglah misalnya nih khutbah atau datang silaturahmi ke jemaah masjid kota wisata Cibubur. Nyatain aneh ada bayar dengan daun gitu. Bayarnya kayak siapa Ustad? Kata orang kan masih manggil dia kalau di bawah manggil Ustad itu. Bayarnya kayak siapa Ustad? Itu aneh bayar pakai daun loh dan aneh kasih ke rekening. Nah, mungkin saat itu juga Yusuf Mansur akan dipegang, diikat kaki dan tangannya dan dilempar itu ke jalan. Yakin saya itu. Kalau yang sangat emosi mungkin leherin itu diinjak sama dia. Kenapa? Bohong. Kemudian yang kedua, penyebab Yusuf Mansur itu dihujat terus orang tuh setiap kasus yang menimpa dia tuh pasti kasus duit. Kalau kasus dengan Ibu Ana mungkin buat sementara ceritanya tenggelam gitu. Tapi kasus duit ini, baik yang dilakukan secara beradab artinya masyarakat memintanya dengan cara baik-baik gitu. Datang ke rumahnya, dia kabur, atau melalui jalur pengadilan. Tapi itu juga duit urusannya. Yusuf Mansur seorang si raja tipu, ya dia nggak pernah merasa bersalah gitu. Oh dia benar terus, orang lain yang dia salahkan. Itu cerita Yusuf Mansur. Kasus dia tuh duit terus itu. Duit. Sedekah lah namanya, ya kan? Atau nanti bisnis lah gitu. Pasti yang berhubungan dengan publikasi Yusuf Mansur itu cerita duit. Cerita duit. Nggak ada, misalnya titipan tasbih nggak dikasih itu nggak ada. Titipan doa itu nggak ada. Yang bermasalah itu dia cerita duit. Yang ketiga, orang kesal terus-menerus itu kenapa? Karena setiap kasus Yusuf Mansur itu nggak ada penyelesaian hukum. Yusuf Mansur baru mau deal kalau separuh kakinya itu sudah berada di penjara. Mau dia deal. Sebagaimana yang lain, atau nyawanya sudah terancam.
Datang debt collector misalnya nih, nggak banyak bicara, babi ibu udah nggak ada, pegangin dia, dia mau deal di situ tuh. Atau dia mau dibuat lari misalnya nih, nggak lu bayar lu hilang pokoknya gitu, takut dia tuh. Karena nggak ada penyelesaian hukum. Ini misalnya di jalan ketemu Wirda, diculik orang itu kan, bayar atau nggak pulang, wah itu baru dia tuh mau tuh bernegosiasi gitu. Anda mau bayar berapa? Karena duitnya sangat banyak nih orang. Cuma dia nggak mau tuh cerita-cerita, oh bau bayar enak aja lu minta sama Tuhan. Dia bilang begitu. Itu uang Tuhan itu. Jadi dia merasa uang yang dia dapat di masjid, dia apa itu katanya malaikat yang ngasih ke dia atas utusan Tuhan. Ngeri nggak ini nih? Karena sebagian malaikat nanti diutus oleh Tuhan ngambil lagi duitnya di kamar gitu. Nah inilah cerita-cerita yang menebar kebodohan, ujung-ujungnya membawa petaka keuangan gitu. Itulah Yusuf Mansur. Lalu duit-duitnya itu dia bangun investasi di warung Steak and Shake. Nah di warung Steak and Shake inilah dia tampil sebagai seorang sinterklas lah, minimal dalam pakaian gitu. Pakaiannya pakaian orang-orang yang sopan dan baik hati. Padahal kenyataannya Yusuf Mansur tetap saja melakukan tindakannya berkali-kali dan terus-menerus. Karena targetnya adalah bagaimana memperbanyak warung Steak and Shake dari uang mana saja. Itulah Yusuf Mansur yang terus-menerus dihujat dan kita tidak tahu sampai kapan dia akan dihujat, mempan apa enggak. Kita tunggu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.